Halo Sobat Fisika Mania. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan latihan soal USP untuk soal tipe B. Nah, ini merupakan part keempat di mana nantinya akan saya membahas soal nomor 16 sampai nomor 20. Nah, langsung saja soal nomor 16. Perhatikan benda luasan berikut ini. Nah, koordinat titik berat dari benda luasan tersebut adalah, nah kalau dilihat ini kita bisa bandingkan ini dari sini ke sini, bendanya berbentuk persegi panjang. Persegi panjang ya, karena ini 4, ini 3. Ini kita anggap benda satu. Kalau ini yang kecil ini, yang kosong ini, kita anggap benda 2. Nantinya ini dikurang. Nah, karena kan benda yang diarsir dengan yang kosong ini dikurang. Kalau sama-sama benda diarsir, nanti dijumlahkan. Nah, langsung saja. Nah, kita cari dulu A1. A1 nya ini kita pakai angka 2 saja supaya enak saya nulisnya nanti. A1 ini kan 4 dikali dengan 3. Ini luasnya. A1 tuh luas ya, 4 kali 3 itu 12. Sedangkan luas 2-nya, luas bangun 2-nya ini selisih 2 dengan 4 itu kan 2 dikali 7-nya ini 2. Jadi 4. Nah, 12 dan 4. Sehingga kita cari X-nya dulu. X1 untuk bangun 1 ini dari sini ke sini kan 4 bagi 2 menjadi 2 dibagi 2. X2 untuk yang kecil. Nah, yang kecil kan rentangnya kan 2 ke 4. Rentangnya kan 1. Jadi di sini ini kan 3. Berarti untuk di sini rentang koordinatnya di titik ketiga. Nah, kalau ini pas ke titik kedua. Kalau ini titik ketiga. Ini dibagi 2. 1 ke 3 di sini. Kemudian Y1 tingginya atas ke bawah ini kan 3. Nah, 3 dibagi 2 1,5. Kemudian Y2 ini, nah tingginya kan kedua. Bagi 2 itu dapat 1. Nah, langsung saja kita cari. Nah, X sama dengan X1 kali A1 dikurang, karena ini kosong, dikurang X2 kali A2. Maka A1 dikurang A2. X1 itu 2, A1 12 dikurang X2 itu 3, A2 itu 4. Per A1 itu 12, A2 itu 4. 2 kali 12 24, 3 kali 4 12. 12 kurang 4 8. 24 kurang 12 itu 12 per 8. 12 bagi 8 ini kita bisa sederhanakan, bagi 4 dapat 3, bagi 4 dapat 2. 3 bagi 2 itu 1,5. Berarti jawabannya ini salah karena 1. Ini juga salah. Nah, ini benar, ini benar. Kalau ini salah, berarti antara C dengan D. Tinggal kita lihat saja Y-nya. Langsung mencari Y sama, hampir sama dengan rumusnya yang X. Y1 kali A1 dikurang karena ini kosong sininya. Y2 A2 per A1 kurang A2. Y1 itu 1,5, A1 itu 12, kurang Y2 itu 1, A2 itu 4. 12 kurang 4. 1,5 bagi 1,5 kali 12 itu dapat 18. Dikurang 1 kali 4 4 per 12 kurang 4 8. 18 kurang 4 itu hasilnya 14 dibagi 8. Bagi 2 dapat 7, bagi 2 dapat 4, berarti 7 per 4. Nah, 7 dibagi 4 itu hasilnya menjadi 1,75. Berarti jawabannya adalah D. Nah, begitu. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya, nomor 17. Sebuah batang tidak homogen AB memiliki titik berat di Z tersusun seperti pada gambar. Ini batang, nah diikat oleh katrol, tali nampaknya ini. Jika rangkaian dalam keadaan seimbang, katrol licin dan tali dianggap tak bermassa. Berarti kita bisa abaikan ini. Pada gravitasi 10 meter per sekon, maka gaya tegangan tali adalah, nah ini adalah kesetimbangan benda tegak. Nah, di mana nantinya sigma torsi, kalau
kalau seimbang ini sama dengan 0. Nah, artinya kita cari dulu. Di sini kan gaya yang berpengaruh apa aja di sini? Ini gaya tegangan tali sama dengan ini. Ini tengah-tengah ini apa nih? Sebuah batan tidak omongin AB memiliki berat di Z. Berat di Z mungkin di sini. Z-nya di sini mungkin. Nah, jika rangkaian dalam keadaan seimbang atau licin, oke. Nah, ini Z nampaknya di sini Z. Berat di Z. Nah, anggap sini Z. Oke. Jadi gayanya ada 2 di sini. Gayanya ada 2. Ini seharusnya batang ini kan Z. Berarti batangnya anggap di sini. Nah, ini W. Berarti gayanya ada 2, W dengan T. Berarti torsi rumus torsi itu kan torsi sama dengan gaya dikali jari-jari. Nah, searah jarum jam itu positif, berlawanan arah jarum jam itu negatif. Berarti ini ke bawah searah jarum jam, berarti ini W-nya positif. W kemudian dikali jari-jari. Jari-jarinya kan dari sini ke sini. Porosnya kan dianggap di sini. Oh, ini mungkin maksudnya porosnya, titik beratnya. Tarik. Oh, ini porosnya di A. Anggap aja porosnya di A. Berarti W dikali R-nya R. Nah, R-nya itu kan dari Z ke A. Z ke A. Ditambah, nah ini ke atas, tegangan tali ke atas, kita ke atas kan berarti nariknya begini. Berlawanan arah jarum jam, berarti negatif T dikali RAB. Nah, sama dengan 0. W-nya masanya tidak diketahui. Oke. Masanya di sini tidak diketahui. Oke, W. Kemudian R2A-nya, ZA-nya itu 3, dikurang langsung saja T itu 5 sama dengan 0. Ini massa tidak diketahui. Seharusnya ini ada massa. Oh, ini massanya. Massanya 15. Jadi gambarnya kurang nih tadi. Agak ke atas deh seharusnya. Nah, ini baru kita ketahui. Nah, massanya 15. Oke. Nah, massanya 15. Ini 15. Berarti massanya saya tulis 15 kg. Berarti ini W-nya langsung saja, karena W-nya massa kali gravitasi, massa 15 kali 10 150 Newton. Berarti ini W-nya kita masukkan 150 dikali 3. Nah, kemudian dikurang T yang dicari 5 sama dengan 0. Pindah ruas. Nah, ini kalikan dulu 150 kali 3 itu 450 dikurang 5T sama dengan 0. Nah, ini pindah ruas, 450 sama dengan awalnya negatif menjadi positif T. T sama dengan 450 bagi 5. Maka hasilnya itu dapat 90 Newton. Oke, maka jawabannya adalah 90 Newton. Nah, jawabannya adalah B. Nah, tadi sempat terhambat karena ini tertutup, masanya tertutup. Oke. Jadi di sini jawabannya 90 Newton. Jawabannya B. Oke, lanjut ke soal berikutnya.
Nah, nomor 18. Seorang siswa melakukan percobaan elastisitas bahan yang ditarik oleh gaya F terhadap perubahan panjang bahan delta X. Diperoleh grafik dan pernyataan berikut ini grafiknya. Pernyataan yang benar mengenai konstanta elastisitas. Berarti ini konstanta elastisitasnya. Ini berarti kan hukum Hooke. Nah, hukum Hooke di mana F sama dengan negatif konstanta dikali delta X. Nah, berarti konstantanya, untuk mencari konstanta, ini negatifnya kita abaikan. Konstanta berarti F dibagi delta X. Nah, berarti konstanta ini sebanding dengan F berbanding terbalik dengan delta X. Nah, jadi dalam arti konstanta besar, maka delta X-nya maka akan mengecil. Gitu kebalikannya. Begitu juga konstanta besar, maka F-nya juga besar. Nah, F di sini makin ke atas berarti makin besar, X di sini makin ke kanan berarti makin besar. Nah, kita lihat konstanta elastisitas bahan U paling besar, U paling besar. Nah, berarti K-nya harus besar, maka delta X-nya harus besar. Oke, bisa. Tetapi gayanya ini sebenarnya harus diketahui dulu ini berapa supaya efektif. Atau kita cara yang begini saja. Ini seharusnya ada nilainya. Ini kan perbandingan F delta X. Berapa perbandingan ini? Nah, tetapi kita bisa tentukan cara yang kedua supaya simpelnya. Ini kan tidak ada angka. Nah, kita bandingkan saja. Cara cepatnya untuk mencari K luas ini. Nah, luas yang pertama ini. Mana yang paling luas, artinya itulah gayanya. Tetapi di sini pun kita harus tahu juga nilainya sebenarnya. Ini soalnya tidak lengkap sebenarnya di sini. Harus ada lengkap, ada angkanya. Tetapi ini bisa kita lihat dulu. Ini kita ragu-ragu dulu nomor 1. Nah, konstanta elastisitas bahan T lebih besar dari U. T lebih besar dari U. Nah, berarti kan ini T tengah-tengah. Kalau dari segi luas, anggaplah T lebih besar dari U. Berarti ini anggap benar. Konstanta elastisitas bahan S sama dengan U. S sama dengan U. Nah, anggap saja luasnya semakin ke sini maka semakin besar. Nah, ini anggap 3 ini salah. Seharusnya tidak sama. Untuk membuktikan sama atau tidaknya ini harusnya ada angka. Nah, di soal pembuat soalnya harus ada angkanya di sini seharusnya menurut saya ya. Nah, jadi kita anggap saja ini semakin luas, ini tengah-tengah, ini yang U lebih sedikit luasnya. Berarti S salah, S itu tidak sama. Tapi ini bisa saja sama karena perbandingan segitiganya. Anggap saja tidak sama. Konstanta elastisitas bahan T lebih kecil dari S. T lebih kecil dari S. Nah, kalau T lebih besar dari U, maka T harus lebih kecil dari S. Nah, ini benar. Ini saling berkaitan sih 2 dan 4. Jadi kemungkinan besar jawabannya adalah 2 dan 4. Nah, ini sebenarnya rancu sih, agak rancu. Tapi kalau saya logika kan nih 2 dan 4. Oke. Lanjut ke soal yang berikutnya. Soal nomor 19. Nah, sebuah kapal memiliki volume total 1.500 meter kubik. 1.500 meter kubik. Dan 2/5 bagian volumenya terendam ke dalam air laut seperti pada gambar. Nah, jika air laut memiliki massa jenis, maka massa kapal adalah, oke, berarti ini kan massa totalnya. Berarti V totalnya itu 1.500 meter kubik. Nah, 2/5 bagian volumenya terendam, berarti ini 2/5. Kalau ini 3/5. Berarti terendam ini.
Nah, berarti V dalam air, dalam fluida itu 2/5 V-nya. Volume totalnya. Nah, massa jenis air fluidanya itu 1050 km kubik. Nah, massa kapal. Nah, kalau ini terapung berarti F apung sama dengan beratnya. Jadi kalau di terapung itu di hukum Archimedes ada gaya apung sama dengan berat bendanya. Nah, kita lihat saja gaya apungnya. Gaya apung kan volume fluida dikali gravitasi dikali volumenya fluida. Nah, berat itu massa dikali gravitasi. Nah, massa ini yang kita cari di sini. Langsung saja. Ini 1050 massa jenisnya. Nah, ini ada gravitasi kan ini yang sama, boleh kita coret. Berarti sisa volume fluida. Volume fluida itu sama juga dengan 2/5 kali volume totalnya sama dengan massa. Berarti 1050 dikali 2/5 volume totalnya itu dikali 1500 sama dengan massa. Bagi 5, 1 bagi 5 dapat 300. Nah, kemudian 300 kali 2 itu 600 dikali 1050. Hasilnya menjadi sehingga masanya itu 63234. Nah, berarti 630.000. Atau kita buat menjadi, karena pilihan gandanya dalam notasi ilmiah, kita buat notasi ilmiahnya menjadi 6,3 dikali 10 pangkat 5 kilo. Itu masanya. Berarti jawabannya adalah E. Nah, begitu. Kalau saya salah, mohon dikoreksi. Tapi yang nomor 14 itu nampaknya hancur. Nah, tapi kalau saya salah, mohon dikoreksi. Oke. Kita lanjut. Soal nomor 20. Perhatikan gambar pesawat Airbus A380 di bawah ini. Oke. Pesawat seperti pada gambar memiliki gaya angkat sebesar, gaya angkatnya. Berarti delta F-nya itu ini kilonewton. Nah, kita ubah menjadi 1100223. Oke, ini berarti kan 36, berarti 1 juta. Nah, 100.000 Newton. Kemudian dengan luas penampang sayap, berarti luas penampang sayapnya 80 meter kuadrat. Jika kecepatan aliran udara di bawah sayap, berarti itu kita gunakan F2. Bawah sayap itu kita anggap di bawah kita anggap V1 saja. V1 itu kecepatannya 250 meter per sekon dan massa jenis udara H-nya 1 kg per meter kubik. Maka kecepatan aliran udara di bagian atas berarti V2 nya. Nah, pada pesawat sesuai dengan hukum Bernoulli, delta F itu sama juga dengan 1/2 V2 di atas kuadrat dikurang V1 kuadrat. V1 itu di bawah dikali luas penampang. Delta F nya itu kan 1.100.000. 1/2 H-nya itu 1. V2 yang kita cari, V1 itu 250 kuadrat. A-nya 80. Nah, ini bisa kita coret pada ini. Nah, ini 1/2 kali 1, 1/2. Ini bisa kita coret bagi 2, ini bagi 2 dapat 4. Berarti ini pindah ruas menjadi 11000 dibagi 4. Nah, sama dengan V2 kuadrat dikurang 250 kuadrat itu 625 kuadrat kan itu 625 625.002. Oke, kita lanjut di sini.
Ini kita bagi supaya enak. Satu saat ini dibagi 4, itu hasilnya 27500. Ini V2 kuadrat dikurang 62500. Nah, pindah ruas. Berarti 27500 pindah ruas jadi ditambah 62500 V2 kuadrat. Dijumlahkan menjadi 66789. Nah, 90.000 sama dengan V2 kuadrat. V2 berarti akar dari 90.000. Nah, V2 akar 9 itu 3, nolnya 4, berarti ini nolnya 2 meter per sekon. Maka hasilnya adalah D. Oke, begitu. Nah, sekian untuk video kali ini. Akan saya lanjutkan ke part berikutnya. Kalau saya ada salah, mohon maaf. Saya akhiri dengan salam fisika mania.